merasa di dalamnya sudah saya lebih lebih pop lagi bahasanya, nggak bukan pakai bahasa akademis lagi. Kan bahasa akademis kan beda. Ya, Kemudian kalau yang di buku ini bahasa-bahasa yang saya pakai lebih ke pop modern. bahasa yang Ya, sering sehari-hari. hari-hari ya. Bisa. Ini bukunya berjudul Tato Perempuan Bali. Yes. Ini mengangkat kisahnya Dewi sendiri. Bukan informan di luar sana dari saya. Ada juga Di luar dari saya. Kalau saya nggak kebetulan memang ada juga yang penyanyi bertato yang memang punya pengalaman sama seperti saya. Jadi ketika nyanyi ada titipan-titipan misalnya seperti Dewi mohon dong pakai bajunya ketutup. Jadi masih lah ada titipan seperti ya. Bahkan juga yang paling ekstrim saya harap saya anggap itu diskriminasi ya, karena sudah berupa tindakan. Jadi sampai membatalkan job. Ada seperti itu. Ada. Ya sebenarnya apa namanya, kalau perempuan bertato itu image-nya di masyarakat tuh kalau menurut penelitian saya antara cewek sama cowok itu beda banget hasilnya, beda banget. Kalau cowok itu masih dianggap biasa aja, karena menurut mereka kalau cowok bertato tuh gagah, wajar gitu. Paling jeleknya dia bajingan. Kalau perempuan yang pakai tato itu dia lebih ke seksualitas, lebih ke perempuan nakal, perempuan yang bisa dipakai gitu. Dia lebih ke seksualitas. Tapi satu hal yang mesti kita pahami bahwa kita masih di budaya ketimuran, artinya kita masih budaya patriarki, di mana garis keturunan laki-laki jauh lebih berkuasa daripada perempuan. Jadi apa yang boleh dilakukan laki-laki belum tentu boleh dilakukan oleh perempuan. Jadi makanya adalah hasil penelitian seperti itu. Ya kalau Dewi sendiri nyaman nggak pakai tato? Kalau kan sekarang seperti yang Dewi bilang tadi ada sampai dibatalin jobnya, masih nyaman nggak atau ya gimana ya, namanya isen bumi ya, kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Betul. Tidak bisa menyenangkan banyak orang gitu intinya. Jadinya buat saya sih ketika kita mau menghargai orang lain, ya hargai dulu diri kita. Gitu aja. Ya tinggal gitu aja sih buat saya sih. Ini sudah keputusan buat saya. Jadi ini salah satu menurut saya pencapaian dalam hidup saya. Saya sudah berhasil mencapai mimpi-mimpi saya, cita-cita saya. Baru kemudian saya pakai tato. Jadi intinya saya mempertanggungjawabkan apa yang telah saya buat gitu. Kenapa akhirnya saya bertato? Ya udah, ini cara saya untuk menumpahkan kebahagiaan saya dan kesenangan saya gitu. Sama aja halnya ketika kamu menumpahkan kebahagiaanmu dengan apa gitu kan. Bisa aja dengan kamu nyalon, memerah rambutmu, kamu melakukan apa saja demi kesenangan dirimu. Tapi ini salah satu cara saya gitu kan. Nah, kalau kita ngepoin Facebooknya Dewi, pernah juga Dewi sampai botak. Oh, kenapa? Gundul. Gundul. Gundulnya itu sebenarnya bikin film itu adalah alasan kedua. Alasan yang pertama itu saya nggak suka ribet ke salon untuk perawatan rambut. Jadi rambutnya rusak. Kalau orang rambutnya rusak itu kan pasti potong dulu ujungnya, nunggu sebulan lagi, terus perawatan bla 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 bla. Kenyeliti masa bolak-balik ke salon itu. Bodi loh, masa itu butuh waktu gitu buat saya. Makanya aduh, daripada saya ribet banget ke salon gitu kan bolak-balik, ya udahlah gundulnya sekalian. Karena rambutnya memang beneran rusak banget. Yang kira itu tuntutan dari perang, bukan? Itu alasan kedua. Alasan yang pertama rambutnya rusak. Karena saya bilang waktu itu kamu gundul den bene, diusah ben boe negara warna boe ini rusak gitu. Kamu jangan kamu potong dulu gitu. Kamu jangan potong rambut dulu. Bagaimana kalau sekalian kita jadiin filmnya gitu? Pujo tuh. Kalian lagi aku nunggu kamu bikin skrip, nunggu ini udah berbulan-bulan tuh. Akhirnya karena saya nggak tahan kan. Kan rambut rusak itu gimana ya cara kita nata kan susah. Jadi saya potong dikit gitu. Akhirnya sambil nunggu dia bikin skripnya biar selesai naskahnya dulu. Baru akhirnya bikin film. Sebenarnya udah lama mau gundul. Alasannya sih satu memang rambutnya rusak. Kebetulan dijadikan. Ya karena dia nyuruh saya nunggu. Boleh diceritakan dikit itu film apa? Filmnya judulnya Tattoo, tapi nggak ada hubungan sama tattoo. Tattoo itu luka ya. Luka itu maksudnya si perempuan yang complicated banget, dia bingung antara dia mau berterus terang sama ayahnya, tapi ayahnya sakit jantung gitu. Ceritanya saya di sana tuh sakitnya saya tuh nasopari itu kanker tenggorokan. Cuman saya nggak bisa terus terang sama ayah saya karena ayah saya juga sakit jantung. Takut ayahnya tahu gitu.
terpaksa dia berbohong. Nah udah dia berbohong tapi dia nggak punya uang untuk berobat, dia mau berobat alternatif tapi nggak jadi karena saya mau berobatnya ke Pujo itu bilanglah Baliang, tapi Baliang yang nggak disukai oleh bapak saya. Itu ceritanya, makanya dia diam-diam metunangan. Kenapa metunangan? Biar dia berobatnya gratis gitu. Lagi semula pipis. Alternatif aja bayar sekitar 100 atau 200 ribu, dia nggak punya uang gitu masalahnya. Ya complicatednya di sana sih. Ya itu filmnya sudah Tapi belum di up di YouTube. Belum di up di YouTube. Belum. Itu sudah selesai. Sudah tayang. Kita jemput bola tuh kelilingin filmnya. Tapi belum tayang di YouTube. Kenapa belum? Karena mungkin tergantung sama Pak sutradara aja, Pujo Astawa ya. Angin sebentar saya bisa nih Arsa nyarengin Kalau terus sama memang kalau lagi naik gitu. Kalau yang mix Jawa Bali, saya milihnya kalau misalnya lagunya lagi naik baru cover. Kalau yang lagu Bali, memang saya senang sekali sama karya-karyanya almarhum Anwar Cakra. Bahasa-bahasa yang dia pakai itu loh, bahasa-bahasa yang mulai ditinggalkan gitu. Masih yang Biar orang kenal lagi sama bahasanya dan arti dari lagunya beliau sendiri gitu. Maknanya tergabung dalam lagu itu. Jadi sekarang ini kan Dewi sudah lebih banyak mengcover lagu dan daur ulang lah dari lagu yang seperti lagu yang Mimpi yang Beli itu kan. Ada keinginan untuk buat lagu baru yang murni gitu. Ada, ini saya lagi memikirkan itu. Udah kena marah sama Pak produser. Kenapa marah dia? Udah lama nih nggak produksi lagu. Soalnya jadwalnya udah normal nih jadwalnya udah benar-benar normal, udah nggak kayak COVID lagi kan. Terus ini emang ada proyek baru, saya lagi collab sama Motivora. Sama tuh Motivora. Boleh nanti bocoran dikit ya. Ya, siap. Kita sapa dulu di 223 1 Om Swastiastu. Aduh, ini Pera gitu. Bu Pera, Mbak Wira di Tabanan. Swastiastu. Nah kan ada. Seketika bisa menggending om. Bu, dia aja mau gending dibuka penyanyi nih bu. Vera, sehat selalu Bu Vera. Ke Peken Tabanan. Nah, men ke Tabanan biasanya tiang simpang di Men Seduh. Dekat. Men. Siap. Antos malu. Second nih, kelalinin kamu 085 1001 865 76 Ibu Vera Tabanan. Wah, ternyata dekat sama Men Seduh. Aduh, sudah hampir menyamai berat badan babi. Dan tempur langsing makin Ibu Vera. Aduh, udah bongsor. Oh, nah yang kau melalui ke susah, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa didiskusikan kalau masalah pasangan hidup. Itu buat saya complicated dan sulit untuk dijawab. Tapi ada timing pasti ada feeling kedepannya. Belum. Masalahnya begitu. Nih, mudah-mudahan kalau melalui Niki mudah-mudahan nanti bisa ketemu cepatnya. Maaf Dewi. Dia kriterianya sih cukup bertanggung jawab aja dan sudah bekerja. Iya, ketika dia mau bekerja dan bertanggung jawab, artinya dia pasti dapat mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Ya, kalau masalah ganteng nanti aja. Kalau udah punya duit tinggal datang ke salon ganteng. Ganteng jadi. Penting ada presiden. Pasti ganteng. Tapi harus bisa menerima apa adanya kan gitu. Dengan apa namanya? Apa adanya. Ada rumah, ada mobil, ada uang. Bukan ada apanya, itu namanya ada apanya. Ini kita buka lagi nanti telepon di 22331. Silakan yang mau bergabung. Oke, obrolan semakin hangat. Semakin panas, semakin hangat, panas. Sudah menjurus-jurus nih kita obrolan. 22331. Halo, selamat siang Om Swastiastu.
Nggih, sarang sirat ya niki. Ibu Dayu Sumatika ring dia Bu Dayu. Ring kemenuh, dia kemenuh nggih. Nggih, napi jadi kita kene Ibu Dayu sareng Dewi Pradewi niki. Selamat siang Ibu Dayu. Aslinya Denpasar. Denpasar gitu. Denpasar Pemeregan. Ya. Sesuai sama lagu Supir Bemo yang tadi, Rumah Tiang di Gunung Kawi. Ya. Terima kasih. Saya rasa sih setiap orang ini punya warna suara yang berbeda tuh, cara membawakannya otomatis pasti berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya lagu yang saya pilih ini saya ngambilnya kan keroncong, beda sama yang duluan. Yang duluan lebih ke pop ya. Pop dia ya betul. Kalau ini keroncong. Oh jadi tidak masalah lagi. Enggak, saya sih enggak sih. Setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Saya yakin menawarkannya dengan warna yang berbeda juga. Tapi tidak takut kan nanti malah lebih apa namanya? Lebih ngetren yang dulu daripada yang baru. Enggak punya. Enggak sih. Itu kan selera pasar. Kebetulan juga tante saya sendiri kan yang nyanyi. Ada masih udah izin sebelumnya. Oh ya, Dewi ada salam nih dari Ida Bagus Purwo Sidemen. Oh iya, atasan saya di kantor. Beliau tuh memang suka banget ini ya, dengerin radio. Pak Gus Purwo sehat selalu. Katanya lagi kambuh vertigonya. Lekas sembuh ya Pak Gus Purwo. Pak Gus Purwo ini banyak multi talent juga. Oh iya, aduh juga. Jangan dibilang. Aduh, selonding. Beliau lagi punya selonding. Ya. Lagi di mana-mana. Kadang-kadang kalau diam gambar celengan juga kan. Aduh, itu nggak usah diragukan lagi ya. Gini, beliau juga apa sih namanya istilahnya monolog ya? Monolog kan, monolog pakai topeng tua, terus yang bercerita gitu, tapi sendiri memerankannya gitu. Pajak, topeng pajagan. Iya, dia punya YouTube channelnya loh. Pokoknya apa aja bisa. Kalau masalah pariwisata, aduh jangan ditanya lagi. Berubah jadi obrol. Iya, kan jadi ngobrolin Bagus Purwo dia. Saya suka ngobrolin orang yang multi talent gitu. Inspirasi ya. Dewi banyak sekali merilis ulang. Ya, dia memberikan lagu ini khusus untuk istrinya tercinta karena dia lama tidak menikah, belum dapat pasangan gitu. Akhirnya dia menemukan istrinya. Dia cinta banget sama istrinya dan akhirnya membuatkan lagu ini. Di balik lagu itu ada kisah yang. Iya, kebetulan pas saya tahu gitu, dan memang tembangnya kok apa ya, kayak merasuk banget gitu, nyentuh banget. Di yang lagu pertama kan Dewi juga ikut ya? Iya, jadi backingnya aja ya. Nah, Dewi tadi selain ke dunia pop Bali ini juga kan Dewi memaini beberapa film? Kebetulan sih dipercaya sama Uje. Kebetulan juga ada jadi talent utamanya. Sekarang saya lebih banyak di belakang layar di tim produksi. Kan itu lebih menantang ya. Maksudnya di tim produksi? Di produksi itu misalnya jadi astradanya, jadi asisten sutradara yang udah ngurusin penjadwalan, ngurusin wardrobe-nya dan yang lain-lain gitu. Mengapa tidak di depan layar lagi, kan lebih tergantung lebih ceritanya. tergantung ceritanya. Tergantung ceritanya. Memang kalau ibaratnya ceritanya memang pas dapat yang talentnya memang harus saya, ya saya jalanin juga. Kalau misalnya yang terakhir ini judulnya Sari. Sari. Wanita desa. Itu ngangkat soal kearifan lokal Bali juga gitu. Yang memang talentnya memang harus anak muda. Jadi waktu itu saya di belakang layar di tim produksi, saya jadinya dapat gitu. Senang aja itu buat saya, film tuh kayak dunia baru yang menantang saya gitu. Apalagi kalau misalnya dikasih di produksi tuh seneng banget. Padahal sebenarnya lebih ruwet banget sebenarnya. Lebih enak main berarti ya. Gampangnya sih main gitu. Tapi sekarang saya lebih menikmatinya itu jadi tim produksi di belakang layar. Tantangannya beda. Kalau Dewi disuruh milih sekarang ini nyanyi atau main film?
Nyanyi atau main film, dua-duanya boleh nggak? Kalau nyanyi dapat duit. Terus kalau main film kita mengasah kemampuan. Ya. Karena kalau di Bali belum seperti di Jakarta mungkin ya. Iya. Untuk bidang filmnya. Benar-benar. Tapi mudah-mudahan dengan langkah kecil ini orang nasional tahu bahwa di Bali ini ada orang yang bisa bikin film. Talent-talent yang masih belum naik ya. Ya, itu tantangan banget buat saya sama Puja gitu. Sebenarnya sih keinginan kami bahwa kita kan garapnya memang mengangkat kearifan lokal nih. Jadi biar orang tahu ini loh Bali gitu. Yang biasanya menggarap kearifan lokal kita kan orang di luar Bali yang hanya tahu kulitnya aja. Dia belum tahu yang di dalam itu seperti apa. Orang Bali kebanyakan gitu mendiumannya kan agak romon gitu. Kadang-kadang kandangnya di belakang bebut. Itu yang mereka nggak tahu gitu. Nah, itu yang kita tampilkan dalam film kita. Jadi nggak ada yang dimanipulasi, nggak ada yang sengaja dibersihin gitu. Natural banget. Itu yang mereka nggak tahu. Kayak misalnya orang di Bungut Pawon itu semprong. Ada anak nyemprong di Bungut Pawonnya nganggo songket. Pakai lipstick nggak ada. Nganggo songket gitu. Nggak ada gitu. Itu yang harus mereka benahi gitu. Harusnya mereka penelitian dulu di Bali itu seperti apa kebiasaan orang Bali itu. Baru kemudian bikin film. Nah, itu yang kita sebenarnya nggak setuju gitu. Itu makanya kenapa membuat kita lebih semangat untuk menggarap kearifan lokal Bali. Ini loh Bali yang sebenarnya seperti ini gitu. Jadi bukan money oriented. Kita mulai dari bawah dulu. Siapa tahu dengan ini kita ikut festival-festival di luar, jadi orang bisa kenal dan bisa tahu bahwa Bali bisa main film dan inilah kearifan lokal Bali dan inilah Bali sesungguhnya gitu. Jadi main film, nyanyi, kemudian kerja seharinya di kantoran, ngajar yoga, belum dibahas ini ngajar yoga. Ini lagi satu sosial, kegiatan sosial. Iya, bagaimana cara mengatur waktunya? Saya sebenarnya juga bingung ya. Saya juga waktu ngambil S2 aja sebenarnya kok bisa ya selesai S2-nya ternyata gitu. Tapi sebenarnya itu penuh perjuangan tuh. Karena saya nempuh S2 saya itu saya ngambil cuti lagi 6 bulan. Cuti di kantor. Setelah 6 bulan pertama di kelas itu bikin saya puyeng sampai akhirnya saya pingsan. Nyanyi. Itu nggak ada yang tahu tuh. Saya nyanyi di atas panggung dan saya pingsan. Saya masih dengan semangat yang membara loh. Saya nggak tahu saya bakalan pingsan. Orangnya semangat banget loh. Habis selesai kuliah, habis selesai cepat-cepat ke Bedulu, saya nyanyi habis dari Bedulu terus saya balik lagi ke bazar untuk ngisi acara juga. Nah, di bazar itu saya tepar. Tapi saya masih dengan semangatnya, saya masih dengan ceria, saya masih bisa dengan nyanyi biasa. Soalnya saya nggak kepikiran. Biasa kalau orang pingsan tuh kan agak puyeng, ada gejala-gejala awal. Neseng, semangatnya pokoknya, langsung ngelepak. Ben sekali nak dulunya deh. Tahu kan kadang minggu dia, kadang dia raga, kadang dia mabuk, kan di depan bazar. Saya lo baru datang, belum dapat minum, belum ngapain, saya udah dipanggil buat nyanyi. Saya tiba-tiba langsung pingsan. Saya juga nggak kebayang waktu itu, kok selesai juga S2 saya ya. Cuman pintar-pintar kita memanage waktu aja sih, yang mana kita mesti ambil dan enggak. Cuman memang keteteran jadinya ketika saya harus memilih, ketika saya waktu itu ada job nyanyi, kemudian ada acara di kantor yang nggak boleh saya tinggalkan. Itu biasanya pasti saya harus ada salah satu yang saya harus korbankan. Ya benar, harus ada salah satu yang saya dikorbankan pasti nyanyinya bukan ya? Ya karena kantor kan itu menjaga nama baik kantor jawab, saya dan ketua saya di dalamnya gitu. Maaf saja. Jadi harus tetap saya prioritaskan gitu yang mana yang mesti saya ini. Waktu kuliah juga sama, absensi. Karena saya di kampus negeri itu absensi terpaksa saya harus jadi pengganti gitu kadang-kadang. Jadi itu karena kalau misalnya ngajar juga gitu, kalau ngajar yoga saya di private saya nggak mau diatur jamnya. Makanya saya ngambil lebih ke private. Kalau private itu kan bisa menyesuaikan dengan waktu saya sendiri gitu. Terakhir di COVID itu saya ngajar di lapas perempuan. Sekarang karena normal saya udah nggak bisa jadi lapas perempuan yang A1 di Kerobokan itu. Itu murni saya nggak terima bayaran tapi emang benar-benar buat mereka gitu. Ya cara ngatur waktunya pintar-pintar memanage ya. Yang penting mereka tahu posisi saya sekarang seperti apa gitu. Dewi, sebenarnya dari sekian banyak kegiatan-kegiatan Dewi kan ada dari nyanyi,
apa sih yang belum belum tercapai dari cita-citanya Dewi yang belum bisa tercapai sampai saat ini yang masih dikejar sekali? Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Yang masih dikejar, yang belum apa ya? Meneruskan usaha keluarga saya. Oh, meneruskan usaha. Ya, karena adik-adik saya sudah meneruskan, saya juga berpikir bahwa kalau kita harus punya usaha sendiri gitu kan ya. Cuman di kantor saya masih punya janji kepada Pak Ketua, saya harus masih ngayah di sini. Jadi setelah itu saya baru